Om Swastiastu, Tabes Selamat, Lingun Alatai, Salam Sujud, Kerlem Lempang. Yang terhormat Bapak Ibu dosen di LPTK IAHN Tepung Penyang Palangkaraya, saya Melodi, Guru Pendidikan Agama Hindu di SMA Negeri 1 Lahai Barat, Kecamatan Lahai Barat, Kabupaten Barito Utara, dengan NIM 2540243 sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BEP 3 di LPTK Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya tahun 2025. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Swastiastu, Tabes Selamat, Lingun Alatai, Salam Sujud, Kerlem Lempang. Swastiastu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Syukur kalau kita sama-sama sehat dan dalam keadaan hari ini. Karena hari ini kita akan memasuki proses pembelajaran seperti biasa. Sebelum kita mengalami pembelajaran, silakan satu orang pimpin pertemuan dulu. Silakan. Sebelum kita belajar, kita berdoa aja. Dengan satu pemilihan kita lalui kita, untuk melakukan pikiran tentang yang berlakukan, kami dapat menerima dan doa pelajaran kami juga kami berikan dengan sampai selesai. Dan kita terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu nasional. Berdiri semua. Hari ini yang tidak hadir ada? Ada semua? Baik. Rajin belajarnya semangat meskipun kita suasananya panas kan? Terima kasih ya atas partisipasinya untuk belajar dengan semangat. Selanjutnya sini saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya melalui nanti tayangan videonya kita siswa dapat memahami tentang Darsana sebagai filsafat Hindu. Yang kedua nanti melalui diskusi kelompok ya, siswa juga akan mendapatkan mengetahui bagaimana itu konsep Upanishad sebagai sumber Hindu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan utama kita ya. Apakah kalian tahu itu apa itu Upanishad? Ada yang tahu? Ada nggak yang tahu? Nggak tahu kan? Pasti kalian penasaran kan mau bacanya? Penasaran. Baik, kita akan masuk ke materi ya, tapi sebelumnya kita akan menonton video dulu ya, kalau disaksikan dengan sesama yang baik ya, disimak dengan baik. Om Swastiastu, Om Awididam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan dan karunia Ida Sang Hyang Widi. Pertama-tama kita akan bahas terlebih dahulu pengertian konsep Upanishad. Upanishad terdiri dari 3 akar kata yaitu Upa, Ni, dan Sai. Upa artinya dekat, Ni artinya di bawah, dan Sat artinya duduk. Sehingga Upanishad secara harfiah berarti duduk di dekat, yang merujuk pada hubungan antara guru dan murid yang mendalami ajaran spiritual. Upanishad adalah bagian dari Shruti, yaitu bagian dari Veda yang membuat ajaran filsafat meditasi. Tadi sudah kalian menonton video ya, silakan masing-masing kalau ada yang bertanya siswanya, silakan bertanya. Ya, ya. Jika misalnya kita kan dalam tubuh kita ini mempunyai yang namanya Atman, bisa hidup seperti yang Bapak sampaikan tadi. Saya ingin bertanya, jika Atman itu tidak ada dalam tubuh kita manusia akan bagaimana? Akan seperti apa? Apa yang terjadi? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Siapa dulu? Ada yang bisa jawab? Bagaimana jika Atman itu tidak ada pada tubuh kita? Karena dia itu kan sumber hidup kita, sumber yang menghidupi kita. Nah, apa yang akan terjadi? Mati. Itu kalau untuk hewan. Kalau untuk manusia meninggal, kita kan meninggal, jadi tidak ada ya, jiwa kita ini kalau sudah hilang berarti tidak ada. Jadi ibaratkan baterai atau ini kan kita punya HP.
Ibaratkan ya, bukan menyamakan. Ibaratkan baterai HP lah yang bisa menghidupkan HP. Itulah yang disebut dengan percikan kecil dari Tuhan tadi, yang merupakan bagian dari Tuhan, yang disebut dengan Tuhan. Saya pahami kira-kira? Jadi kesimpulannya, jika tidak ada Atman dalam diri kita, berarti kita tidak akan hidup. Ya, jadi itu jiwa kita nggak ada, itu akan mati. Ada lagi yang tanya? Ada? Kalau nggak ada, kita akan bagikan kelompoknya. Ya, kita akan berdiskusi terkait dengan konsep sumber bersahabat. Saya akan berikan kelompoknya ya. Yang kemarin yang ini kelompok 2, kelompok 1 ini, kelompok 3 ini ya. Saya bagikan jadi 3 kelompok ya, karena ini orangnya 15. Silakan membentuk kelompoknya. Baik, di sini Bapak akan memberikan PPD-nya mulai dari kelompok 1. Ini kelompok 2, kelompok 3. Untuk kelompok 1 menjawab sesuai nomor 1 dan 2 ya. Kemudian kelompok 2 itu 2, 3 dan 4. Dan kelompok 3 itu yang poin nomor 5. Jadi masing-masing silakan diskusikan sesuai dengan soal yang ada di LKPD ya. Gagasan mulai dari sekarang saja. Kira-kira paham kita penjawab isiannya? Baik, banyak? Tidak ada? Oke. Sudah selesai kelompoknya? Sudah selesai. Kelompok mana yang sudah siap masuk depan? Untuk presentasikan hasil daripada sejarah kelompok. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan diskusi yang sudah diberikan kepada kami. Jawabannya, Upanishad artinya untuk dekat dengan guru untuk memperoleh pengetahuan. Upanishad merupakan bagian akhir dari kitab Veda. Kedudukan Upanishad dalam kitab Hindu adalah bagian dari Shruti Wanu Shruti yang didengar para risi. Jawaban nomor 2, sebutkan minimal 3 pokok ajaran penting dalam Upanishad. 1. Brahman, 2. Atman, 3. Tattva asih. Baik, jika ada dari kelompok 2 dan kelompok 3 dan ingin bertanya pada kelompok kami persilakan. Saya ingin bertanya. Saya atas nama kami mewakili teman-teman dari kelompok 2 ingin bertanya, mengapa Upanishad disebut sebagai ajaran penting? Tunggu dulu, ada lagi yang ingin bertanya dari kelompok 3? Ya, silakan. Saya atas nama dulu dari kelompok 3 ingin bertanya, ada berapa Shruti Veda? Baik, sudah? Jika sudah, mohon izin kami untuk menjawab dan dijawab oleh saya. Karena merupakan landasan filosofis dan spiritual hidup, membahas seputar realitas diri dan tujuan hidup, serta menjadi sumber inspirasi bagi ajaran-ajaran selanjutnya, seperti Vedanta yang menekankan kebenaran universal tentang hubungan antara Brahman, kekuatan tertinggi, dan Atman, diri individu, dan pentingnya mencapai harmoni pemahaman batin, serta pembahasan spiritual. Baik, sudah jelas kelompok 2? Sudah, dan terima kasih. Oke. Kelompok selanjutnya. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kita terdiri ada 4, yaitu Catur Veda, Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda, dan Atharva Veda. Baik, sudah puas kelompok 3? Mungkin ada tambahan pertanyaan? Ya, kembali. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Oke, kita dulu sekali lagi untuk teman aku. Selanjutnya kelompok 2 ya, silakan kelompok 2 kita terlihat.
Baik, tadi sudah kita melakukan presentasi ya. Dan apa namanya, tiap-tiap kelompok sudah masuk untuk membahas terkait pelajaran kita tentang Upanisad. Nah, di sini bisa kita simpulkan ya, bahwa Upanisad itu ajaran yang mencari pengetahuan, kita mengetahui tentang jiwa, kemudian rasa belas kasih, kemudian rasa kemanusiaan antar kita semua sebagai manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita disarankan untuk bisa saling menghargai, saling berdampingan, artinya ini ya, saling membantu, bergotong royong, dan juga saling bahu membahu. Gitu. Karena tadi sudah menyelesaikan diskusinya, sekarang kita akan asesmen. Silakan link yang saya kirim untuk tadi silakan dibuka. Asesmennya kita lihat dulu. Oke, sudah menjawab semua kan? Sudah. Hanya bisa dilihat di situ sendiri ya. Hasil daripada tesnya bisa dilihat langsung. Oke, jadi karena sudah menjawab semua, kita kasih nafas dulu. Semuanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sire mangku lulang percaya Lagi harap Lagi katamparan Lagi katam Tuhan bela tapayakan Nyalu kapandu yang kalah kapadalukan Siapa? Kembali. Setelah itu kita akan diskusi ya, bagaimana perasaan kalian proses pelajaran kali ini. Nah, minggu depan kita akan melanjutkan materi dengan pelajaran syarat perubahan besar. Untuk bab selanjutnya, untuk mengakhiri dari satu pelajaran, silakan berdoa atau orang berdoa. Silakan. Teman kita direktur dari untuk dalam rumah ini direktur akan mulai. Baik, untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, teman-teman, untuk minggu depan kita akan pelajarannya Upanisad tentang sadhana ya. Kemudian kita teman-teman akan tutup dengan doa tadi. Om Sandi 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 Om.